Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir pada rapat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD selaku pendamping pelaksanaan kurikulum SMK-PK Paradigma Baru. Yang kami hormati Bapak Kasbul Anwar selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Ibu Haryati selaku Wakil Humas. Kemudian Bapak Sapri MPD selaku Wakil Kesiswaan. Ibu Ragaya SPD selaku Waka Sarana dan Prasarana, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 4 Tanah Grogot, dan Bapak Ibu baik itu panitia maupun pemateri dalam kegiatan in-house training SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita telah melimpahkan berbagai nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikutnya. Semoga di akhir kelak kita semua berkumpul pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator akan membacakan beberapa agenda rapat kita pada hari ini, yaitu agendanya sosialisasi pendampingan kurikulum paradigma baru SMK PK di SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Tadi ada pesan Bapak Ibu dari Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Insinyur Ihsan Triyono MAP, bahwa beliau tidak bisa hadir dalam rangka sosialisasi pada hari ini karena beliau menghadiri rapat juga di SMA 1 Longkali, Bapak Ibu. Baik, itulah agenda rapat kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membuka acara rapat pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara pertama yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Sapri MPD. Kepada Bapak Sapri, kami persilahkan. Pak Saprinya sudah keluar, Ibu. Keluar kayaknya tadi. Mungkin perjalanan pulang ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang masih bertahan. Mungkin Bapak Ardi, bisa Pak Ardi? Ya, terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama memanjatkan doa atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Pak Ardi MPD yang sudah membaca doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara rapat kita berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Kemudian acara selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau ada masukan atau arahan, silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Waning Sukmanawati dari SMK 4 Surakarta. Yang terhormat tim manajemen SMK 4 Tanah Grogot, Ketua tim Panitia IHT Bu Setia, Bapak Ibu guru SMK 4 Tanah Grogot, saya banggakan. Terima kasih sudah bergabung di acara rapat sosialisasi pendampingan kurikulum SMK PK Paradigma Baru. Bapak yang terhormat, ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang nanti akan kita laksanakan, dan saya sangat bersyukur sama sekali sampai hari ke-8 IHT pada hari ini Bapak tetap semangat. Semoga hasil rapat pada pagi hari ini menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan masukan bagi kita dalam pembuatan kurikulum paradigma baru SMK 4. Bu Wening, terima kasih sudah memberikan saran dan masukan selama ini. Ke depan saya ingin juga nanti kalau diperbolehkan nih dari SMK 4 Surakarta bisa memberikan kurikulum yang sudah dibuat di sana buat kami adopsi kalau itu memungkinkan Ibu, karena Surakarta sudah lebih dulu dari kami. Mungkin itu aja permintaan dari saya Ibu. Teman-teman, terima kasih semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang sudah memberi masukan. Kemudian acara selanjutnya yaitu masukan atau arahan dari Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD selaku pendamping pelaksanaan kurikulum paradigma baru SMK PK di SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Setia untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasrul sebagai Kepala Sekolah SMK 1 Grogot, dan juga Bu Setia dan Bu Aryan dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini ya. Saya ucapkan selamat ya, salam sehat selalu. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin perkenalan, nama saya adalah Wening Sukmanawati Pak. Kebetulan saya itu Kepala SMK Negeri 4, juga ditugasi oleh Bispar sebagai pendamping di SMK Grogot Pak. Jadi kita sama-sama sharing ini Pak Kasul ya. Nanti kita sama-sama bareng-bareng bersharing ini, karena saya juga didampingi dan juga saya mendampingi. Kebetulan kalau di tempat saya hari ini kita masih IHT Pak. Jadi mulai tanggal 18 sampai 28 kita baru IHT untuk yang 10 hari. Tetapi pelaksanaan pembelajaran untuk anak-anak kelas 10 sudah berjalan dan sudah memasuki elemen yang A. Mereka sudah selesai untuk yang produktif, elemen A-nya sudah selesai di minggu kemarin. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas saya seperti ini Pak Kasful dan Bu Setia. Mungkin Bu Setia sudah melaporkan di SIM PKB dulu ya Bu Setia, terkait dengan pelaksanaan IHT. Mulai dari perencanaan, prosesnya sampai nanti akhir, itu artinya evaluasinya dan lain sebagainya sampun ya Bu Setia, sudah dilaporkan di SIM PKB belum? Belum Ibu, kebetulan kemarin memang kami kolaborasi antara Bapak Ardi dan Bapak Yusuf, karena memang di sini pemegangnya adalah Bapak Yusuf, kami tunggu dari beliau Ibu. Ya nanti kalau memang kesulitan, mungkin saya bisa bantu Bu terhadap pelaksanaan laporannya kayak apa. Nanti bisa saya bantu kekurangannya di mana. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tidak nanti Pak Kasul kena denda ini ya, karena kan belum melaksanakan IHT, kan belum laporan seperti itu. Dan juga saya akan melaporkan juga terkait dengan pelaksanaan IHT ini. Nah itu Pak tugas saya. Jadi nanti Bu Setia segera saja Bu untuk dilaporkan kegiatan IHT ini. Mungkin minggu ini kalau nanti ada kesulitan tentang pembuatan laporannya kayak apa, nanti bisa saya bantu. Berarti kan yang pertama diupload dulu proposalnya, kemudian uang konsumsinya Pak juga diupload di situ, kemudian nanti ada konsumsinya berapa itu ada uploadannya. Mungkin nanti bisa disampaikan, mungkin nanti saya bisa
menyampaikan bagaimana cara untuk menguploadnya itu menggunakan SIM PKB yang dari Pak Kasul. Mungkin Pak Kasul nanti bisa dibantu Bu Setia ya itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak, ini biar tidak jadi miskonsepsi, guys. Jadi seperti ini. Habis ini Bapak Ibu yang ada di SMK Grogot ini membuat action plan, Bu. Rencana aksi yang akan dilakukan selama 1 bulan. Berarti besok di bulan September apa yang akan dilakukan? Misalnya pertama akan mengadakan pelaksanaan pembelajaran sudah mulai misalnya Pak. Atau kemudian kita akan mulai dulu membuat kos dulu. Ya, kos dan perangkat-perangkat yang lainnya. Mulai dari kos kita membuatnya, berarti ada dana dari 200 juta itu berarti digunakan untuk workshop kos Pak. Nah, kalau pendamping seperti saya, misalnya besok ya, saya yang mengadakan pendampingan, berarti yang membuat link meet-nya adalah saya nanti Bu. Jadi kalau ini tadi kan kita hanya rapat koordinasi dulu untuk menyatukan persepsi, boleh nanti ini tidak dimasukkan di kegiatan saya. Jadi nanti saya kalau ada pendampingan yang membuat Google Meet-nya saya, karena saya nanti bisa merekam. Kemudian nanti hasil rekamannya itu saya linkkan ke akun saya. Nah, sebagai laporan bahwa saya sudah mendampingi di SMK Negeri Grogot mulai dari pembuatan perencanaan. Nah, itu nanti kosnya Bapak Ibu jenengan enggak usah mikir kos itu. Kos pendampingan itu ada di Bispar, yang membiayai adalah Bispar. Jadi enggak ada dana untuk pendamping. Kecuali seperti ini, kecuali ya. Saya kecuali seperti ini Pak, ini supaya tidak terjadi salah rancu. Misalnya gini, pada saat pembentukan modul ajar atau pada saat pengenalan model-model pembelajaran Bapak Ibu guru, ya mungkin jenengan menginginkan saya sebagai narasumber ya, berarti narasumber ini saya akan dibiayai dari sekolah Bapak Ibu. Jadi misalnya jenengan menginginkan saya sebagai narasumbernya untuk pembuatan modul ajar atau untuk apa, nanti kita hitungannya berapa JP. Nah, itu secara daring. Nah, kalau mungkin ada waktu lagi, mungkin jenengan mengundang saya untuk ke Tanah Grogot untuk membimbing guru pelaksanaan pembelajarannya. Berarti tugas saya itu adalah sebagai narasumber, bukan sebagai pendamping. Nah, pendamping itu semua dilakukan secara daring, Bapak Ibu. Tapi nanti ada dari Bispar seperti ini. Misalnya saya nanti akan ada pendampingan ke tempat jenengan. Nah, jadi pendampingannya ada 2, secara online dan secara offline. Kalau nanti saya mendapat tugas dari Bispar secara offline di tempat jenengan, jadi semua biaya perjalanan saya yang menanggung adalah Bispar. Tapi kalau yang mengundang Pak Kasul misalnya mengundang saya untuk menjadi narasumber atau untuk apa, bukan pendampingan ya, berarti Bapak yang akan membuat kosnya seperti itu adalah kosnya dari sekolah. Nah, monggo. Nah, nanti Bu Setia dan teman-teman setelah ini jenengan membuat action plan. Nanti di akhir Agustus akan saya paparkan. Jadi jenengan memaparkan action plan-nya apa. Misalnya contohnya, mungkin kemarin sudah saya beri contoh ya Bu Setia ya kalau tidak salah. Sudah belum nggih? Sudah belum? Yang itu kan Bu, yang saya sudah sepertinya yang dari pendahuluan sampai akhir itu. Ya, yang dari itu loh Bu, yang kemarin mungkin saya ini ya sekedap. Ini hanya contoh ya Pak Kasul, ini hanya nanti dicontohkan sekedap. Saya tak share dulu. Oke. Kok ini lemot sekali sekedap.
Nah, ya, ini adalah tahapannya. Kalau saya mulainya ada tahap pemetaan. Pemetaan itu adalah apa saja yang diperlukan di sekolah ini. Setiap sekolah akan beda ya. Jadi setelah IHT selesai, berarti kan saya memetakan ternyata pengetahuan kurikulum baru perlu diberikan pada warga, sehingga saya melaksanakan IHT. Belum adanya pedoman kurikulum operasional sekolah, berarti saya akan mengadakan IHT. Sehingga mindset warga sekolah terhadap kurikulum baru belum ada, sehingga saya harus ada narasumber untuk memotivasi mereka agar guru-guru itu mindsetnya terbuka, bagaimana pembelajaran itu. Kemudian budaya kerja dan leadership perlu ditingkatkan, berarti kita harus ada penguatan seperti itu. Ini pemetaan dari saya. Mungkin sekolah ini bisa memetakan apa saja yang diperlukan, ya, yang ada diperlukan. Kemudian setelah itu kita menyusun kegiatan rencana aksi tindakan ini. Nah, kalau saya mulai di bulan Juli, waktu itu kita sosialisasi dulu, belum IHT Pak, jadi kita karena saya nggak tahu kalau ada IHT seperti itu belum tahu, yang penting saya terlaksana dulu, jadi IHT-nya itu kemarin antar MGMP, jadi saya mengundang semua tim IN, nah IN itu saya undang, kemudian nanti mendiseminasikan yang bahasa Inggris kepada semua guru bahasa Inggris, yang matematika kepada semua guru matematika. Nah, kemudian kita ada pertemuan namanya pertemuan komite pembelajaran. Nah, tugasnya per MGMP itu sudah membuat ATP, modul ajar, serta asesmen. Jadi sekarang itu modul ajar kita sudah sampai pada taraf yang elemen C, kalau yang produktif ya. Nah, setelah itu kita bulan Juli itu sudah mulai pembelajaran Pak. Jadi anak-anak kelas 10 sudah kita mulai pembelajaran dengan cara mereka kita beri mindset motivasi dulu. Jadi kelas 10 kita beri motivasi dulu, kegiatan pembelajarannya ini ya, jadi kegiatan pembelajarannya adalah seperti ini. Jadi di kemarin itu saya ingat 12, 13, 14 itu adalah MPLS, kemudian 15 dan 16 Juli itu saya lanjut dengan Kapro menyapa dan guru produktif menyapa. Kemudian minggu berikutnya saya melaksanakan namanya industri menyapa. Jadi di tanggal itu saya melaksanakannya industri menyapa, kemudian setelah industri menyapa, perguruan tinggi menyapa, dan UMKM menyapa. Setelah itu nanti minggu keempatnya di situ ada wali kelas menyapa. Nah, minggu berikutnya untuk menunggu LMS kita siap, kita akan ada yang kedua yaitu jadi ada proyek karakter. Proyek karakternya adalah ini, rencana masa depanku. Itu nanti yang membuat adalah guru-guru wali kelas ya, seperti itu. Kemudian nomor kedua di hari Selasanya adalah tanaman masa depanku, itu PJ-nya guru PPKN seperti itu. Kemudian hari ketiganya passion masa depanku. Jadi kalau nanti yang jurusan boga, saya usahakan mereka membuat makanan tersendiri seperti itu. Nah, sampai di hari keempat diare masa depanku dan doaku masa depanku. Itu yang kita buat di bulan Juli. Nah, kemudian kita masuk di bulan Agustus. Bulan Juli ini kita persiapan LMS-nya dan lain sebagainya. Nah, ini monggo. Jadi bulan Agustus kita sudah mulai pembelajaran kita. Jadi pembelajarannya adalah blok. Minggu pertama itu normatif dan adaptif. Maaf ya, ini minggu ketiga. Saya salah ketik ini. Harusnya minggu ketiga ini. Minggu ketiga. Nah, minggu ketiganya adalah normatif adaptif. Minggu keduanya adalah normatif. Semuanya normatif. Nah, minggu keempat itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, baru kita ada kegiatan IHT ini. Nah, ini nanti yang saya paparkan kepada pendamping saya kegiatan di bulan ini, di kegiatan di Agustus. Nah, setelah itu nanti akhir bulan, ini Agustus toh, Agustus ada IHT dan lain sebagainya, selesai. Kemudian ada paparan pembelajaran profil pelajar Pancasila, jadi guru-guru nanti akan menyampaikan. Kemudian ini, tanggal 30 Agustus saya agendakan ketemu dengan pendamping. Nah, nanti ini yang kemarin yang memberi jadwal adalah pendampingnya. Yaitu apa? Saya akan memaparkan rencana kerja saya yang ada di bulan September ini. Nah, ini rencana saya di bulan September. Tetap pembelajaran awal September itu paparan dulu Bapak Ibu. Jadi semua guru
harus paparan dulu kepada kepala sekolah atau komite pembelajaran bagaimana persiapan pembelajarannya. Misalnya guru matematika akan mengajarkan eksponen, kemudian guru kecantikan akan masuk di elemen B, profil industri kecantikan. Kalau yang busana, yang boga langsung masuk di kuliner seperti itu. Nah, kemudian ini yang kita presentasikan kepada pembimbing nanti seperti ini. Nah, normatif adaptif minggu kedua. Ini contoh di sekolah saya, kalau jenengan mau buat, monggo. Kemudian anak-anak belajar produktif dan lain sebagainya. Nah, minggu keempatnya profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian saya juga presentasikan kepada pendamping saya bahwa besok saya akan mengadakan IHT pengembangan SMKPK sesuai dengan yang ada di RAB Bapak Ibu yang 200 juta itu. Jadi hari pertama nanti penyusunan kos, jadi ada IHT-nya 3 kali. Nah, ini nanti ketika penyusunan kos, berarti Bapak Ibu mengundang misalnya pengawas, berarti pengawas di situ adalah sebagai narasumbernya. Berarti Bapak Ibu harus membiayai mereka. Nah, atau mengundang narasumber siapa. Kemudian yang hari kedua, penerapan model pembelajaran PJBL. Nah, itu nanti saya akan mengundang narasumber yang bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu guru. Itu nanti bagaimana pembelajaran PJBL itu apa, bagaimana sintaknya, bagaimana itu dimasukkan di modul ajarnya seperti itu. Nah, sehingga mereka nanti akan kita pandu untuk penyusunan ATP dan modul ajarnya seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua, IHT yang kedua masih di bulan Agustus, di bulan September, maaf, ini IHT selanjutnya adalah kegiatan IHT plafon teknologi. Jadi nanti saya akan mengundang bagaimana mengoperasikan plafon teknologi ini. Jadi bagaimana guru nanti masuk di Google akun ID, lah nanti ada narasumber. Nah, kegiatannya akan kita lakukan 3 kali. Sambil saya selipi bagaimana penyempurnaan LMS kita, karena saya pakai Learning Management System. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kegiatan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita akan undang narasumber tentang penerapan profil pembelajaran pada pembelajaran kita. Bagaimana menentukan tema, bagaimana menentukan modul pada profil pelajar Pancasila, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Nah, itu nanti ada di sini. Di ini kemudian, nah setelah itu laporan pelaksanaan. Nah, kemudian nanti akhir bulan September saya akan memberikan undangan kepada jenengan bahwa saya nanti akan ada pendampingan. Jenengan apa? Memaparkan kegiatan yang sudah jenengan lakukan selama bulan September itu apa saja. Enggak usah malu. Bu, ini belum terlaksana, enggak apa-apa. Ya, jadi Bu, ini seperti ini kita sudah melaksanakan pembelajarannya belum terlaksana, sementara kita pakai IHT dulu lah. Itu nanti saya menulis semuanya, reportnya, dan nanti saya menjadikan bahan evaluasi nanti. Nah, setelah itu panjenengan ketika ada evaluasi, jenengan menyusun rencana di bulan selanjutnya berdasarkan evaluasi dari saya dan beberapa pendamping tadi dan berapa dari usul dari komputer. Ternyata pembelajarannya nggak jalan, penyebabnya apa ya? Nah, baru kita menyusun RTL untuk bulan Oktober. Ini yang harus dipresentasikan lagi kepada saya. Oh, RTL-nya seperti itu. Nah, nanti bulan Oktober jenengan melaksanakan kegiatan, nanti saya dampingi lagi mau menyusun RTL lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi itu nanti menyusunnya sesuai dengan yang ada di sekolah masing-masing. Gitu, Pak. Jadi nanti tugas kita adalah jenengan membuat perencanaan dulu, baru nanti saya di akhir bulan saya akan lihat pelaksanaannya ada kesulitan di mana. Kita diskusikan bersama. Lah nanti pelaksanaan di bulan Oktober lagi, apalagi seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan Bapak Ibu di hari ini? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa, ini anak-anak kelas 10 sekarang, pembelajarannya apa? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengasih seperti saya tadi ya, motivasi-motivasi seperti saya tadi. Jadi, dikasih kapro menyapa, ini menyapa, dan lain sebagainya. Monggo disesuaikan dengan keadaan yang ada di Bapak Ibu semuanya. Dan supaya menarik biasanya dikasih player ya. Mungkin saya bisa ini lagi. Saya kasih contohnya di saya ya.
Maaf Bu, saya sebentar nggih Bu. Saya cari dulu, lupa saya naruhnya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu ya. Ya. Non sewu Bu Wening. Ya, Bu Wening, saya mohon maaf terlambat karena tadi saya harus menghadap Pak Kades. Nah, ini Bu, tapi saya dengarkan omongan Ibu dari tadi melalui jalur dari anak saya. Tapi ini Bu, bisakah Bu kami share dulu rencana RTL sekolah kita Bu, sekolah SMK 4 sehingga tolong Ibu cermati, saudara-saudaraku semuanya, Kaprodi juga dicermati. Ini kemarin kami susun dengan Bapak Kepala Sekolah bersama-sama, tolong saudara-saudara untuk dicermati. Karena tanggal 18 nanti Bu, tanggal 18 kami harus BIMTEK, ini yang kami usulkan Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kami masukkan di RPD proses pembelajaran Bu. Kalau RAP yang lain, kami sudah insya Allah sudah level 4 Bu. Sedangkan RPD itu tanggal 18 besok Bapak Ibu, ini harus kita sampaikan dengan bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah oleh karena itu mohon pada kesempatan berbahagia ini seluruh tim dan termasuk Bu Wening selaku pendamping kami untuk melihat apa yang saya share ini. Saya mohon izin untuk saya share Bu Setia. Nggih Bapak, silakan. Monggo Pak, nggih, monggo Pak. Yeah. Kelihatan Bapak Ibu? Maaf, ini salah. Kelihatan Pak. Ya Pak. Salah Bu, kelihatan. Salah. Saya ini yang salah ya. Bu, ini yang kami buka Bu. Tadi belum terbuka RPD SMK 4. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah RPD SMK 4 yang non fisik. Non fisik. Jadi rencana saya dari awal dulu dari rekap, rencana penggunaan dana fasilitas non fisik pengembangan SMKPK tahun 2021 SMK 4 Negeri Tanah Grogot. Yang pertama Bapak Ibu, berdasarkan juknis kemarin BIMTEK yang pertama, Pra-BIMTEK, bahwa sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMK ini berdua kali kegiatan, ini dananya 17.910. Nah, nanti akan saya tunjukkan rinciannya Bapak Ibu. Kemudian implementasi link and supermatch ini 96 juta. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini kemarin sudah kami jelaskan ke seluruh teman-teman SMK 4. Kemudian Bapak Ibu rinciannya ini kemarin kami tunggu dari teman-teman rinciannya tidak nongol-nongol, maka kami daripada terlambat pada tanggal 18, kami susun, nanti teman-teman tinggal menyusun seperti ini Bapak Ibu. Apa uang yang dikoskan itu untuk apa saja, nanti silakan masing-masing tim yang sudah dibagi kemarin, nanti akan satu pulang kembali, ini sosialisasi kepada warga sekolah, ini 6.900.000. Kemudian workshop penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan ini 11 juta. Ini Bapak Ibu, sehingga totalnya adalah 17.910. Jadi kita harus melaksanakan ini. Kemudian implementasi link and supermat ini ada 7 program. Ini kita bagi-bagi Bapak Ibu, tidak harus saya sendiri. Kita bagi-bagi kemarin sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau memang tugasnya ini menyangkut mengenai kehumasan, maka humas, menyangkut mengenai sarana, maka ini sarana.
kurikulum, menyangkut kurikulum, ya kurikulum. Yang pertama adalah Bapak Ibu, penguatan kerjasama dengan Dudika. Ini satu kali kegiatan, jadi ini Humas, ini harus melaksanakan workshop, melakukan workshop kerjasama dan penguatan sekolah Dudika. Ini satu kegiatan, ini kita anggarkan 8 juta. Ini Bapak Ibu dengan pemikiran bahwa para penyajinya adalah kita Dudika kita banyak di luar kota, sehingga ini untuk biaya penyeberangan dan lain-lain nanti dirincikan oleh Bu, insya Allah nanti saya minta Bu Haryati untuk menjelaskan 8 juta ini untuk apa saja. Nah, ini harus cukup Bu, workshop ini 8 juta. Kemudian workshop penyelesaian kurikulum dan penyusunan bahan ajar baik manual maupun digital ini 12 juta karena jumlah gurunya banyak, jadi 12 juta Bapak Ibu ya. Pelaksanaan kurikulum ini 2 RDK, 2 rapat dinas, ini masing-masing 2,5 juta, kalau dikalikan 2, 5 juta. Kemudian kalau ini Bapak Ibu misalkan nanti ini Pak saya dudinya kalau 8 juta kurang, maka kita selaraskan di bawahnya, kita kurangi yang mana kita kurangi, mana yang kita ini masih kita masih fleksibel ya Bu ya. Tapi kalau sudah 18 di store ke direktorat, tidak ada fleksibel lagi Bapak Ibu. Oleh itu nanti ini akan saya sampaikan ke teman-teman seluruh Waka dan seluruh Kaprodi untuk mencermati ini ya Bu ya. Kemudian ini pelaksanaan pembelajaran, rapat penyusunan pembelajaran di sekolah, di Dudika, pembelajaran sistem blok dan berbasis proyek dan lain-lain, ini senilai 2 juta. Kalau 2 kali kegiatan rapat berarti 4 juta. Kemudian untuk guru tamu pengajar di Dudika ini satu sesi, ada 5 sesi karena kami ada 5 prodi, maka ini kasih 5 sesi, satu sesinya 750. Nah kalau ini uangnya lebih Bapak Ibu, kebanyakan, maka bertambahlah sesinya. Saya ulang lagi, kalau ini uangnya lebih, honornya kebanyakan, maka tambahlah dengan sesi tambahnya. Nah oleh karena itu, tapi laporan kami tetap 5 sesi, atau nanti kita sepakat berapa sesi. Nah kita masih belum, mohon Bapak Ibu masukannya. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan kegiatan keempat dari proses pembelajaran, ini adalah pelaksanaan perencanaan PKL bersama Dudika. Selama ini kita PKL belum pernah, kita sebelum mengirim siswa kita ini melakukan PKL, kita belum pernah melakukan workshop dulu. Nah tahun ini kita workshop dulu Bapak Ibu, anak kita ini seperti apa dan bagaimana baiknya. Nah ini satu kali kegiatan, ini jelas ini teman-teman tim panitia PKL ini yang melakukan, jelas di bawah naungan teman-teman dari Humas ini dilakukan. Ini anggarannya 6 juta. Dan nanti kita anggaran besaran anggaran ini Bapak Ibu masih flexibility, oleh itu saya mohon masukan nanti dari seluruh teman-teman. Kemudian ini rapat penyusunan program PKL bersama Dudika. Jadi ini teman-teman yang menggawangi PKL segera melakukan rapat dengan Dudika. Sehingga ini ada 2 kali rapat, masing-masing kita anggarkan 6 juta. Anggapan kita bahwa ini banyak rekan-rekan kita, pasangan kita, Dudika itu tidak dekat, adalah jaraknya sekitar 270 kilo dari Balikpapan, belum nyebrangnya. Ini adalah maka sekitar 6 jutaan Bu, kali-kali kegiatan. Kalau kurang, nanti kita coba. Kemudian meningkatkan magang guru bersertifikat untuk guru. Ini perhatian, ini saya besarin untuk teman-teman yang ini beberapa teman kita ini banyak guru kejuruan SMK 4 yang belum bersertifikat magang dari industri, ya sertifikat dari industri. Saat ini yang melalui upskilling itu upskilling baru yang saat ini berjalan, ini 2, yang sudah berjalan itu 1, Bu Alinda, Bu Vika, kemudian yang berjalan saat ini adalah Ibu Yanti dan Ibu Safira. Jadi masih 4. Nah ini Bapak Ibu kemarin kami sudah minta mohon surat magang, surat sertifikat dari Dudinya segera dikirimkan ke saya untuk saya upload ke Dapodik. Nah ini ada bantuan untuk workshopnya 6 juta. Kemudian untuk pelaksanaan guru magang ini tidak
kalau terlalu jauh kita juga nggak ada duitnya Bapak Ibu ya. Ini magangnya 1 bulan. Kalau ini ada uang 20 juta, maka dibagi 5. Dibagi 5, anggaplah bagi 1 studi 1 dapatnya, 1 prodi 1, 20 dibagi 5, itu dapat 4 juta per prodi. Tapi kalau prodinya tidak ada yang dikirim, maka ke prodi yang lain. Ini sudah sepakat kita kemarin, ya Bapak Ibu ya, sudah sepakat. Kalau prodinya nggak ngirim 1 orang magang, maka jatahnya 4 juta ini masuk ke prodi yang lain. Nah ini kalau kurang, nah nanti ya kita ngatur yang di atasnya, kurangnya berapa. Nah, seperti kebiasaan kita hanya ngasih 50%, 50-50, 50% dari guru, 50% dari sekolah. Karena guru juga bergaji. Kalau dia kerja di luar kota sebelah juga dia makan juga sama. Jadi kita tidak menghitung itu 4 juta ini Bu ya. Kalau kurang ya nanti kita bagaimana cara ngaturnya. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau dia magang hanya di Tanah Grogot, ya jangan kasih 4 juta. Nah, jadi kita flexibility di sini Bu ya, flexibility. Kemudian ini Bapak Ibu, pelaksanaan komitmen dengan Dudika, penyaluran kelulusan. Ini kita ada lembaga sendiri di SMK 4, P2KS. Ini P2KS yang dipimpin oleh Humas dan beberapa teman seperti Bu Tia dan lain-lain. Ini juga harus melakukan workshop Bu. Workshop, bagaimana kita workshop yang lebih bagus lagi. Kemarin sudah workshop, kita lakukan lagi workshop yang berguna bagi anak kita untuk rekrutmen penyaluran lulusan. Ini anggarannya 6 juta. Kemudian update teknologi, jadi guru ini Bapak Ibu, pengalaman saya di sekolah lain, guru ini harus mempunyai keterampilan sesuai dengan tempat siswa praktek. Ini apa aja di sana. Jadi ini penyediaan sistem aplikasi, kalau memang ada aplikasi kita anggaran ini, kalau ini kebesaran kita tarik nanti ke anggaran yang lain. Kemudian pelatihan penggunaan aplikasi, ini sekitar 5 juta ya Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa mengupload ini. Kemudian Bapak Ibu, pengembangan budaya karakter, kalau workshop kita anggarkan sekitar 6 juta. Workshop penguatan karakter dan budaya kerja, nanti siapa aja, ini 2 kali kegiatan, 2 kali 6 juta, 12 juta. Workshop budaya kerja 1 kali 6 juta, 6 juta. Kemudian workshop penguatan ekosistem GSM, nah ini 2 kali 6 juta kali sama dengan 12 juta. Dan ini penerapan budaya kerja di lingkungan sekolah, pembenahan bengkel, ruang praktek dan lain-lain. Ini yang seperti yang kemarin Bapak Ibu Prodi sudah kami bawa ke Nurma. Bagaimana Nurma masing-masing lab, masing bengkel yang ada di sekolah kita, sudah kami kasih juknisnya. Semoga segera melakukan pembenahan labnya masing-masing, sehingga ini ada satu kegiatan 8 juta. Jadi 8 juta budaya kerja ini Bapak Ibu, kalau kita bagi dengan 5 prodi, maka 8 dibagi 5, itu sudah Bapak hitung sendiri berapa. Ya, ini. Jadi nanti kita sistem begitu. Terus kemudian, ini ada beberapa teman kita, guru, yang belum bisa platform-platform teknologi untuk pembelajaran. Ini ada anggaran yang sudah dipatok dari direktorat 6.600.000. Ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa dirubah platform ini. Ini 6.600.000. Ini sudah tidak bisa dirubah. Nah kemudian ini hanya isinya yang kita berubah. Platform apa? Kemudian bagaimana? Nah ini nanti kita terus tim dari yang dipimpin Pak Ardi sudah bekerja, sudah menyiapkan materi. Nanti tinggal kita pelaksanaannya. Sehingga nanti Bu, kemampuan teknologi seluruh guru, baik yang tua maupun yang muda, baik yang di mana-mana, yang sekarang saat ini masih beberapa guru kita tercecer di luar kota, ini semuanya akan mempunyai kemampuan menggunakan platform teknologi. Kemudian ini teman-teman P2KS, penerusan tamatan, juga ada lagi workshop lagi, ini sudah dipatok dari direktorat 3.050.000. Kemudian ini sharing the best sharing praktek. Ini adalah baik evaluasi implementasi pembelajaran, penyusunan laporan, dokumentasi baik praktis. Nanti ini dimaksudkan adalah bagaimana kita nanti pembelajaran kita ada berbasis ini ada 20 juta. Ini secara detail kami belum bisa mendetailkan Bu Wening ini bagaimana yang dimaksudkan ini pelaporan sharing praktek baik, best practice and riset terapan. Ini kami belum jelas Bu.
anggaran 20 juta ini juga dipatok dari direktorat. Kemudian ini Bapak Ibu, anti perundungan ini Bapak Ibu, ini 10 juta, ini sudah ada rinciannya. Saya sampaikan kepada Pak Sabri, ini ada rinciannya Pak, apa yang harus diundang, ini ada rinciannya, 10 juta itu isinya ini Pak. Nah ini, dan nanti teman-teman semua yang sudah terbagi dalam masing-masing bidang, apa yang dibagi tadi, masing-masing SAP, 2.1, 2.2, itu semuanya harus bikin begini, Bapak Ibu ya. Sehingga kami nanti pada saat saya laporan tanggal 18, itu saya bisa ngomong mendampingi Bapak Kepala Sekolah, bisa menyampaikan untuk apa uang itu 6 juta tadi, untuk apa saja isinya. Ini mohon Bu Har, nanti Bu Setia dan teman-teman P2KS menyusun seperti ini. Seperti kita menyusun zamannya Pak Ghazali dulu. Nah, ini Bapak ya, zaman kepala sekolah yang lama kita sudah diajari cara penyusunan seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, ini sudah kita diajari. Jadi alhamdulillah ini sudah saya cross, memang sudah sesuai 10 juta rupiah. Jadi seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu, rincian ini, rekap ini harus link ya Bu ya. Jadi harus link. Ini harus link. Nah, nanti ini saya tambahi filenya ini, tolong nanti Bapak Ibu teman-teman di yang lain bisa mengisikan. Mungkin ini Bu Wening yang bisa kami sampaikan rencana implementasi kami di SMK 4. Tinggal nanti tanggal perencanaan, maksud kami temnya bagaimana, nanti kita bicarakan lagi dengan tim manajemen dan tim komite pembelajaran SMK 4 Tanah Grogol. Ya. Bu, ini Ya. RPD yang kami sampaikan. Iya Pak. Baik. Terima kasih, monggo Bu Setia. Mungkin saya Baik. langsung menanggapi gitu ya Bu Setia. Jadi seperti ini Pak, itu tadi kan sudah RPD-nya sudah, RAB-nya sudah jelas ya di situ ya. Nah sekarang tinggal, kalau saya kan nggak neliti RAB-nya Pak. Jadi saya menelitinya adalah apa kegiatan yang Bapak Ibu akan laksanakan di bulan September besok. Nah misalnya apakah proses pembelajarannya sudah dimulai, bagaimana langkah-langkahnya kepada Bapak Ibu lah, monggo itu yang disusun Pak Muhammad, Pak Yusuf ya. Iya. Jadi yang akan dilaporkan kepada saya adalah rencananya. Jadi misalnya seperti yang saya tadi di SMK 4, misalnya seperti ini, jenengan mungkin untuk anak-anak yang kelas 10 sekarang kan gini, misalnya gini Bu, saya mau ngadakan pembelajarannya mau dimulai bulan September. Berarti panjenengan nanti di bulan Agustus ini membuat perencanaan dulu apa yang harus disiapkan Bapak Ibu, dan nanti saya akan mendampingi. Misalnya Bu, saya belum mudeng modul ajar lah, nanti akan kita dampingi seperti itu. Bagaimana penyusunannya, mungkin dari Pak Pengawas juga sudah bisa ya nanti seperti itu Pak Yusuf. Jadi yang saya maksud, jenengan menyusun dulu rencana yang akan jenengan lakukan di bulan September. Mulai dari apakah pelaksanaan pembelajaran sudah dimulai, misalnya seperti saya tadi kelas 10 ini dikapake sekarang ya, karena kan saya yakin kelas 10-nya sudah mulai apa kan kita belum tahu juga, karena yang akan saya dampingi adalah pelaksanaan IHT-nya dan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi begini Bu nanti Wening, kesulitan, ya. Bu Wening, begini Bu Wening, Ya. Kita ini Bu, kemarin kami sudah mencoba Bu, sesuai dengan petunjuk Ibu kemarin, bahwa kita akan melaksanakan webinar dan lain-lain. Teman-teman prodi Bu sudah mencari narasumber. Kami sudah cek beberapa prodi sudah mencari narasumber. Tetapi Bapak Ibu, kami ini kebingungannya begini Bu. Program PK ini Bu, ada setelah RKA diketok Bu. Nah, sekarang kami mencari Bu, bagaimana kami mencari anggaran untuk membayar para narasumber. Nah ini Bu yang di lapangan. Nah kalau kita ngubah RKA Bu, sudah lambat Bu. Kami kan tidak selaku tim manajemen Bu, kami tidak hanya memerintahkan kepada teman-teman untuk bekerja, tapi kami sudah harus berpikir bagaimana anggaran yang diakibatkan teman kami kerja. Ini Bu. Nah oleh itu kemarin mohon maaf Bu Wening, kami tadi pagi kami koordinasi dengan bendahara,
seperti Ibu Waning sampaikan bahwa anggaran IHT itu sudah dikirim, sudah masuk di mana? Saya tidak bisa ngomong, Bu. Rekening BRI kah, rekening BPD kah? Kami tidak bisa ngomong, Bu. Karena yang dikirim kemana? Saya belum bisa menjawab. Karena kami harus selalu koordinasi dengan teman-teman bendara. Ini ada uang masuk mana? Coba kita lihat apa itu laporan korannya. Nah, ini uangnya nanti untuk apa? Nanti kan seperti itu, Bu. Kalau kami, Bu, mengubah RKA, kami kasihin kepala sekolah kami, Bu. Ini, Bu. Jadi ini, Bu. Jadi kami mencoba dulu. Kemarin, Bu, kita akan ada suatu ungkapan dalam rapat. Kita akan start kalau uang kita ini dapat. Nah, kan bisa, Bu. Pembelajaran tidak bisa berhenti. Harus bereaksi terus. Nah, ini Bapak Ibu, mohon Bu Wening selaku kepala sekolah juga memberikan masukan kepada kami semuanya, sehingga kami yang muda-muda ini, Bu, yang masih banyak teman kami yang masih kinyis-kinyis ini bisa terbuka, Bu, hatinya, Bu. Terima kasih Bu Wening. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya kemarin ini kita sharing bareng ya Pak ya ke Asful, dan kita terbuka ya sharingnya ya. Jadi seperti ini. Memang sudah di anggaran di RAB itu sudah dipatok dari direktorat Pak. Tapi kan kita seperti ini. Kalau saya kemarin memang kalau di mungkin daerah sini dengan di sana lain ya, karena di sana sudah tidak ada SPP lagi. Jadi kita sudah nggak ada lagi menghonori guru-guru, nggak ada lagi. Nah kemarin saya menghonori untuk industri menyapa, perguruan tinggi menyapa, kemudian wirausaha menyapa. Itu saya menggunakan dana BOS Pak. Jadi itu saya masukkan kepada dana BOS karena memang sudah saya anggarkan terhadap guru tamu kita namanya. Nah 1 JP-nya kalau di Solo itu mereka melakukan presentasi 1 JP-nya 150.000 ditambah dengan uang pulsa. Pulsanya kalau 2 JP berarti kita beri 50.000 Pak, seperti itu. Itu kita pakai dana BOS. Nah kemudian setelah itu kan turun Pak, ini dana saya sudah turun Pak Yusuf. Sudah turun 160 juta Pak, sudah turun Pak. Coba cek di rekeningnya Pak. Kalau saya rekeningnya BRI. Ya, rekening BRI yang jenengan pakai kemarin untuk MOU itu saya sudah inilah. Nanti yang akan saya biayai, saya juga persis sama tempatnya Pak Yusuf itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari ini dan lain sebagainya itu sudah saya buatkan sesuai dengan yang ada di juknisnya yang RAB itu, seperti itu. Jadi kemarin, nah yang saya ingin ketahui sekarang gini Pak, sekarang kita mikirnya kepada ibu-ibu anak yang muda ini, mikirnya kepada anak-anak nek saya. Kasihan anak-anak yang kelas 10 ini. Kalau sekarang kita pembelajarannya masih pakai kurikulum yang lama, kasihan mereka ya. Ya, nah makanya untuk mensiasati kemarin itu saya seperti itu Pak. Jadi saya mengundang industri menyapa, kemudian perguruan tinggi menyapa, harus kemudian ada proyek karakter ini misalnya tadi apa Pak, rencana masa depanku itu minggu itu semua wali kelas yang PJ-nya seperti itu. Jadi monggo Pak Yusuf yang saya sampaikan saya ini rencananya jenengan untuk di bulan September itu mau apa setelah IHT ini, seperti itu Pak Yusuf. Yang saya akan kita bicarakan sekarang bareng-bareng. Mungkin jenengan langsung nanti apa sekarang dibicarakan juga nggak apa-apa. Jadi misalnya seperti ini. Saya akan melakukan pembelajaran yang tidak pakai biaya kan mungkin ini Pak. Coba saya share. Ya Bu. Terima kasih Bu. Bu Wening. Kemarin sudah kami sampaikan, saya ke teman-teman manajemen, artinya manajemen kami itu seluruh Kaprodi Bu, seluruh Kaprodi sudah kami sampaikan Bu, agar segera wali kelas apa yang dilakukan, seperti Bu Wening contohkan di sekolah Ibu, itu sudah kami sampaikan Bu. Ternyata Bu, maksud kami kemarin Bu, sambil IHT berjalan, tugas-tugas itu sudah nyampe ke siswa juga. Tetapi setelah kami kontrol Bu, ini belum sampai ke siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu tanggal 19, kan 18 kami dengan kepala sekolah masih bimtek Bu ya. Tanggal 19 Ibu-Ibu Kaprodi atau sekarang aja, silahkan masing-masing Kaprodi, wali kelas, kemarin guru agama menyampaikan apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah dilakukan, yang sudah yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan kemarin.
Kita mulai dari kemarin guru PKN ya Bu Setia ya, guru PKN. Tolong Bu Setia menyampaikan apa yang sudah Ibu perbuat dengan membuat kemarin, atau perlu saya representasikan lagi yang kemarin kami instruksikan untuk pada saat EHT sekalian, tolong Bapak Ibu, anak kita jangan sampai nganggur, tolong dikasih tugas, contohnya membuat pohon kehidupan, cita-cita dan lain-lain. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sampaikan ke Bu Wening kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan. Kita mulai dari yang PK dulu. Bu AC, kami persilakan Bu AC, sehingga Bu Wening bisa mendengarkan apa yang Bu AC sudah lakukan dengan kami memberikan contoh kemarin. Misalkan Ibu kemarin Bu AC harus menyiapkan teman-teman siapa calon penyaji webinernya. Ya sudah dihubungi belum? Sudah dapat belum? Kita lakukan coba Bu Wening, Bu AC, silakan Bu. Yang utama dulu Bu AC, baru nanti ke perhotelan. Ini perhotelan tadi izin Bu Safira ada enggak ini Bu ya, Bu Safira? Bu Safira izin Pak ke Balikpapan. Ya izin dia ke Balikpapan, berobat atau apa enggak tahu. Silakan dari Bu AC dulu. Pak Yusuf sebelum Bu Asi, Pak Yusuf. Oh ya. Iya, silakan Bu. Oh, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kemarin memang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Masalah awal kita apa yang harus kita lakukan itu sudah semua dijelaskan dengan gamblang. Nah, kemudian untuk industri menyapa ini Ibu, sebenarnya harusnya kan awal juga sudah bisa kita sampaikan bahwa industri menyapa ini sudah bisa kita laksanakan. Tapi kembali lagi tadi dengan terbentur dengan dana tadi Ibu. Jadi kalau memang industri menyapa ini memang ada dananya, bisa kita danai, sekalian kita mengambil memang harus dari industri yang baik ya, yang bagus. Nah, ini kan kalau untuk Tata Boga dan perhotelan ini kan paling tidak minimal dari Balikpapan. Nah, ini apakah bisa dilaksanakan secara online, Ibu? Kalau bisa dilaksanakan secara online kan lebih meringankan mungkin dana ini. Iya. Kalau memang tidak bisa ya mau tidak mau kita offline. Gitu Ibu mungkin Iya. Semuanya Bu Har kemarin online Bu. Semuanya online Bu. Semuanya online. Sudah saya tegaskan kemarin. Semuanya webinar online, laporan siswa semua online, difoto dan lain-lain. Ya Bu ya, menanam pohon, film online. Ini Pak, nah, Pak Yusuf mungkin saya bisa menambah sebentar ya. Jadi ya, sebentar silakan Bu. Ya, jadi seperti ini Pak Yusuf. Jadi jenengan itu membuat jadwal. Jadi kelas 10 itu misalnya ya hari ini, misalnya hari Senin ya, besok ya tanggal 19 misalnya, ini contohnya. Jadi tanggal 19 itu PJ-nya adalah wali kelas. Jadi tanggal 19 itu anak-anak kelas 10 tidak pembelajaran. Tapi pembelajarannya hanya PJ-nya wali kelas ini, yaitu membuat rencana masa depanku selama 10 tahun. Nah nanti wali kelas mungkin akan mengumumkan di grup WA-nya atau di GCR-nya bahwa hari ini tidak ada pelajaran Pak. Jadi anak-anak nggak usah pelajaran apapun kecuali mengerjakan rencana 10 tahun ini. Dah, nanti bisa diupload di Instagram mereka, bisa diupload di Facebook mereka dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian hari keduanya adalah ini PJ-nya guru PPKN. Jadi Pak Yusuf akan nanti ini bisa memantau hari kedua adalah pohonku masa depanku, dibuat playernya bahwa kelas 10 besok pembelajarannya adalah itu. Ini hanya salah satu contoh. Nah, misalnya hari tanggal 21 passionku masa depanku. Mereka hanya pelajaran itu saja. Itu guru-guru produktif. Jadi misalnya kalau yang boga, mereka akan mengupload gambar mereka menyiapkan makan pagi. Sama ditulis SOP-nya urutannya. Makan pagi saya, menunya ini, cara memasaknya ini. Mereka semua buat laporan itu. Dan nanti diupload melalui Google Form. Atau melalui Google Form. Kalau melalui WA kan jenengan kesulitan untuk mencari. Melalui Google Form yang ada link fotonya. Nah, kemudian kan tanggal Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 20 berarti Kamis, Jumat, Sabtu 22, minggunya 23. Nah, tanggal 24 diare masa depanku. Jadi seharian pelajarannya itu. Diare masa depanku ini PJ-nya adalah guru bahasa Indonesia. Jadi anak-anak nanti akan membuat buku diare
yang dibuat oleh anak-anak yang isinya adalah hari, kemudian kegiatan saya apa, kebaikan saya apa, saya mendapat bintang berapa. Itu setiap hari harus ditulis anak-anak. Supaya nanti ketika mereka ada di sekolah SMK Grogot selama 3 tahun, mereka punya kenangan. Nah, hari Selasanya itu adalah ini apa? Doaku masa depanku. Jadi nanti ada doa. Jadi ini PJ-nya adalah guru agama. Yang agama Kristen misalnya nggak ada guru agama Kristen, ya sudah nggak usah. Itu guru agama Islam saja. Nah, berarti guru agama Islam nanti adalah doaku masa depanku. Buat guru agama itu mau menyiapkan siswa satu buku yang ada tulisannya adalah kegiatan ibadahku. Misalnya Senin tanggal ini, itu akan dipantau ketika pelajaran agama. Nah itu Pak, jadi itu diberi jam, jadi seharian anak-anak nggak usah belajar. Nah kemudian misalnya kalau ada tadi, kemudian ada lagi kapro menyapa. Seharian acaranya cuma kapro menyapa, nggak ada pelajaran. Nah itu supaya apa? Supaya untuk menyiapkan pembelajaran kita. Supaya guru-guru sambil menyiapkan modulnya. Nah, sehingga nanti bulan September Bapak Ibu guru sudah siap untuk pembelajarannya. Lah, monggo nanti Pak Yusuf mengatur apakah minggu pertama normatif adaptif atau minggu keduanya itu produktif, minggu ketiganya normatif lagi, minggu keempatnya profil pelajar Pancasila. Apa dibuat blok kayak gitu? Atau bagaimana? Nah, terserah ya. Jadi terserah kepada kebijakan dari sekolah ini. Saya tinggal hanya memotret. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak kelas 10 itu ketika dapat tugas itu, mereka tidak pelajaran lainnya, Pak. Jadi mereka fokus mengerjakan proyek tadi. Itu Pak Yusuf. Nah, jadi jenengan bisa memantau, oh hari ini mereka guru-guru biar buat player, Pak. Supaya anak-anak menarik. Misalnya kayak seperti ini ya playernya. Kan anak-anak senang nanti. Mereka akan tertarik. Kan buat player-player guru kan pakai Canva kan bisa yang muda-muda itu. Nah ini misalnya ya toh gampang toh yang muda-muda wong saya yang tua saja bisa. Nah ini kan misalnya, nah ini kan ada wali kelas ini guru produktif boga menyapa. Nah ini ada playernya anak-anak supaya senang. Nanti apa? Ini semua kelas boga nanti menyapa lewatnya bisa Zoom atau bisa Google Meet. Monggo. Nah tergantung sekolahnya. Terus ini misalnya, nah ini loh Pak. Ini industri menyapa. Nah, ini industri menyapa. Nah, ini mereka menyapa industrinya. Seperti itu. Dibuat kayak gini. Jadi acara seharian itu anak-anak kelas 10 seperti itu. Dananya kalau tidak ada dana di situ berarti lewatnya pos. Nah, ini universitas menyapa. Nah, ini untuk kecantikan ini, untuk yang boga ini, untuk yang ini lah. Monggo kalau nanti jenengan cari aja yang kenalannya jenengan misalnya di sekolah itu. Nah, ini UMKM menyapa, yang sukses menjadi wirausaha. Nah, jenengan bisa panggil ini murid saya waktu dulu di SMK 4 dipanggil, atau mungkin siapa yang jenengan kenal ya itu. Nah ini hasilnya lah ini yang kita panggil kemarin. Seperti itu ada player-playernya itu kan mereka menarik anak-anak. Nah ini proyek karakter passion masa depanku. Ini My Diary. Kemudian ini yang apa ini Pak doaku masa depanku seperti itu. Nah itu dibuat player-player gini dijadwalkan setiap hari sambil menunggu pembelajaran kita siap. Nah ini hasilnya, hasil di Instagramnya. Rencana saya 10 tahun ini sudah mereka nulis bagus-bagus Pak, anak-anak itu pinter-pinter anak-anak sekarang itu. Nah itu di saya mungkin ini bisa untuk sharing sambil Bapak Ibu untuk menunggu pembelajaran siap di bulan September. Jadi intinya sekarang jenengan bersama tim manajemen besok akhir bulan paparan dengan saya akan membuat jadwalnya tanggal berapa, memaparkan kegiatan yang akan dilakukan Bapak Ibu di bulan September. Iya. Nah, monggo apakah misalnya tentang nanti belum pembelajaran dulu Bu Wening saya bulan September belum siap, ya enggak apa-apa, itu tergantung sekolah jenengan. Tapi anak-anak yang kelas 10 kalau bisa disentuh Pak mereka. Nah itu Pak monggo misalnya kita sudah siap nggak kita mulai pembelajaran? Berarti paling tidak kita ada elemen A dulu, ya elemen A dulu yang untuk guru produktif. Nah nanti Pak Yusuf mengatur jadwalnya, disepakati saja jadwalnya.
apakah sistem blok. Nah, jadi uang yang 2 juta tadi kan bisa digunakan untuk ini, Pak. Penyusunan ini, Pak, workshop ini. Semuanya secara online. Nah, nanti tinggal jenengan ngambil narasumbernya siapa, bisa jadi atau sekarang juga bisa di bulan Agustus ini untuk persiapan guru-guru diadakan workshop kembali. Nanti yang boga, kalau di tempat saya seperti ini, Pak, kebetulan per MGMP. Yang ulang adalah komite pembelajaran dulu, Pak, supaya modul. Jadi gini, dulu itu yang guru produktif kan yang didiklat kan 2. Nah, berarti dia nanti akan mengajar di 2. Nah, kebetulan saya mengampu di perhotelan. Nah, kemudian Bukus yang bakal kurikulum itu kan ikut diklat, mereka mengampu di Boga karena hanya ada 4 jurusan. Nah, monggo triknya kayak apa? Yang penting jenengan minggu ini kalau menurut saya supaya ini terlaksana, nah saya bersedia, Pak. Nanti, Pak, jadi nggak usah nggak usah piye-piye, saya bersedia membimbing guru-guru jenengan untuk menyusun analisis ATP ini. Supaya bulan September anak-anak kelas 10 sudah mulai pembelajaran dengan paradigma baru. Mulai dari profil pelajar Pancasilanya kita mau ngambil tema apa? Tema kepekerjaan, ya nanti kita susun gurunya. Nah sekarang Pak Yusuf menyusun dulu jadwalnya mau dibuat apa? Enak dibuat blog atau enak monggo, itu terserah jenengan. Saya nanti dan nanti akan kita evaluasi. Oh ketika blog hasilnya seperti ini tuh kuning. Hasil anak-anak pembelajaran asesmennya itu kayak gini Bu Wening, berarti nanti kita mikir, berarti untuk bulan Oktober berarti nggak usah pakai blog Bu, kita ganti seperti ini. Nah, itu Pak evaluasi seperti itu Pak. Maksud saya, jadi kalau RAB semua sekolah sama, tapi rencana aksinya ini yang jenengan harus buat. Nah, mungkin jenengan punya gambaran dulu, mungkin ada yang ditanyakan dulu, ya. Jadi kita mikirnya kepada yang Bapak Ibu yang muda. Mari semangat Pak, ya kasihan anak-anak kita, jangan gagas dulu, kok enak duitnya por, nggak usah Pak. Kalau di Jawa mah sudah nggak, kita memang juga mikir kita juga perlu uang, tapi ini loh masa depan anak-anak kita, berarti jurusan masa depan anak-anak kita Pak yang kita pentingkan. Jadi monggo Bapak Ibu dibagi Bu, kalau di tempat saya seperti ini. Jadi nanti Kapro Boga, mungkin saya bisa dipanggil nanti ketika Kapro Boga paparan. Mau paparan saya bisa dipanggil. Jadi di sini Kapro Boga nanti membagi ATP-nya kalau tidak salah ada 4 kalau nggak salah di kuliner. Saya buka lagi ya, saya lupa Pak. Saya kalau dibuka itu ada berapa ya ATP-nya. Nah itu nanti dibagi Bu. Nah dibagi kayak apa? Ini siapa yang akan membagi? Siapa nanti yang akan membuat, itu nanti dibagi. Contohnya saya beri contoh seperti ini. Ini pertama kali yang dilakukan ya, supaya nanti cepat terlaksana pembelajaran ini. Maaf, kedap, saya carikan dulu. Nih ya, ini contohnya dari perhotelan ya Bapak Ibu, saya berikan contoh. Nih, nanti ada yang dari kecantikan, ada yang dari busana. Ini nanti bisa jadi seperti ini. Nanti tugas dari Kapro membuat ini dulu. Oh, deskripsi dasar-dasar capek, elemennya ini, deskripsinya ini. Nah, deskripsinya ini. Oh, kira-kira proses bisnis industri perhotelan. Ini ada modulnya, modul keberapa? Modul 1. Pertemuannya berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 kali pertemuan karena blok. Lah, ini nanti aja juga perkembangan teknologi ini berapa modul. Nah, setelah itu kita buat perencanaan kayak gitu. Nah, setelah itu jenengan seperti ini. Nah, kemudian membuat ininya, Pak. Nah, ini misalnya ini dasar-dasar perhotelan. Ini tadi sudah ketemu ya. Oh, ini modulnya 1, modul 2 di pertemuan ini. Sudah ketemu seperti itu analisisnya. Baru kita akan menyusun
ininya. Apa Pak ininya? Dari domain 1, ini kan profil industri perhotelan. Capaiannya inilah, ini ATP-nya. Nah, disusun ini bagiannya siapa? Misalnya ini bagiannya Bu Ari yang akan menyusun. Sampaikan nanti modul 1 ini yang akan menyusun Bu Ari. Bu Ari ditemani siapa? Ada temannya, siapa. Jadi semua guru terlibat, tidak hanya yang mengajar kelas 1. Nah, setelah itu disusun ini lagi. Oh, capaian pembelajarannya apa ini? Nah, ATP-nya apa? Ini yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab saya, misalnya Bu Wening. Nah, itu Pak. Sampai seperti itu, lah nanti mereka bertanggung jawab terhadap modul ajarnya. Nah, selesai. Jadi, paling tidak sekarang kita buat dulu modulnya 2 dulu, nggak apa-apa. Dan nanti sambil menyusul ketika pembelajaran itu selesai. Nah, setelah itu Pak Yusuf menentukan jadwal pembelajarannya. Jadi dibuat dulu seperti itu. Jadi setiap jadi nanti setiap guru matematika juga seperti itu per MGMP, membuat CP, ATP dan lain sebagainya. Monggo nanti kalau saya mau ketemu dengan guru-gurunya Pak, boleh Pak, nanti saya jelaskan. Jadi urutannya seperti ini dulu. Jadi nanti yang bertanggung jawab Bu Setia harus mengerjakan modul ini sampai selesai. Ya, nanti yang mengajar siapa Pak? Yang mengajar dasar-dasar kuliner ini siapa? Ya, berarti ada berapa kelas? Misalnya ada 3 kelas. Berarti kalau sistemnya blok, mereka 5 hari itu ngajar terus sampai selesai elemennya. Nah nanti, kok nggak link dengan Dapodik? Nggak usah Pak. Jadi Pak Yusuf itu punya jadwal 2. Jadwal yang digunakan di Dapodik yang untuk menggugurkan sertifikasi dan jadwal yang ada di lapangan Pak, karena kita PJJ. Lah, normatif adaptifnya bagaimana? Kalau saya normatif adaptifnya sehari itu hanya 2 Pak. Misalnya matematika sama bahasa Indonesia, tapi perjurusan berbeda-beda. Nah, dan kalau di sini kan mungkin kalau mau sinkronus, asinkronus kan siswanya juga berat ya. Maka kita pakai cara bagaimana? Dicoba dulu pertemuan pertama pakai sinkronus. Kira-kira yang ikut anak-anaknya berapa? Dicoba dulu, memang kita harus mencoba Pak. Seperti itu Pak Yusuf urutannya. Jadi monggo nanti per MJMP membuat kayak analisis ini dulu. Nah setelah itu nanti. Terima kasih Bu. Seperti itu Pak Yusuf. Mungkin yang saya lakukan kemarin seperti itu Pak Yusuf. Nggih Bu Wening. Pertama saya mohon ke Ibu. Tolong Bu, saya di-sharekan yang Ibu contoh tadi Bu. Yang Ibu contoh yang ini tanggung jawabnya siapa. Karena kemarin begini Bu. Kami membagi jam sesuai dengan yang nanti tidak persoalan dengan Dapodik, ya Bu ya. Kami sudah susun itu sudah selesai Bu. Kemudian Ibu, kemarin itu hanya Kaprodian yang ngomong, nanti Pak di dalam kami yang ngatur mengajarnya. Tapi kan saya tidak punya catatan Bu, tidak punya catatan selaku kurikulum, saya tidak punya catatan. Nah, tadi saya lihat dengan sistem Ibu tadi yang sudah ditulis ini modul sekian-sekian tanggung jawab siapa, itu ada tanggung jawab, ada catatan. Nah, oleh karena itu Bu, saya mohon Bu, kiranya dapat di-sharekan file Ibu tadi untuk kami pelajari Bu. Iya. Saya pelajari Bu, untuk saya kembangkan di SMK 4. Ya, kalau Ibu berkenan loh Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ibu ini harus saya bagikan Pak, nggak apa-apa. Saya mau tak bagikan nanti habis ini saya bagikan. Boleh Pak, saya nggak. Kita harus berbagi Pak, nggak boleh. Jadi monggo Pak, saya nanti ini pengalaman dari saya, kalau mau dipakai juga boleh, kalau tidak juga boleh. Jadi intinya ini gini, jadi semua guru itu harus terlibat. Ya, semua guru itu harus terlibat dalam pembuatan modul ini. Juga nanti kita, jadi semua guru agama. Nah, sampai sekarang nanti seperti ini Pak. Mungkin saya share lagi ya, seperti ini lagi Pak. Jadi setiap guru nanti harus, selain modul ajar, jadi kan modul ajar itu adalah RPP plus-plusnya. Jadi kalau orang bilang itu adalah skenario pembelajarannya. Skenarionya kayak apa? Nah, sebelum pembelajaran Pak Yusuf, biasanya guru-guru itu saya kumpulkan dulu. Mereka harus memaparkan kayak gini Pak, seperti ini. Mereka harus memaparkan kepada saya seperti ini. Nah, ini yang mereka paparkan kepada saya. Jadi kepala sekolah bersama dengan komite pembelajaran. Ini memaparkan kayak gini, Pak.
Coba ini. Nah, ini. Maaf, salah share Pak, sekedap. Jadi mereka harus buat ini juga, Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini Pak. Jadi gini. Jadi setelah mereka membuat modul aja, mereka ketika akan mulang akan paparan kepada komite pembelajaran. Maksud saya kepada semua guru. Ini misalnya jurusan kecantikan ini. Jadi mereka akan mengajari sinkronus, asinkronus. Nah, persiapannya guru menyiapkan limit, player jadwal. Jadi player itu selalu ada bawah. Yang Canva tadi itu sini persiapannya. Ketua kelas memimpin doa dan ini skenario pembelajarannya itu mereka harus buat seperti ini. Nah, ini yang akan dipaparkan sebelum mereka mengajar. Nah, ini kegiatan di sinkronusnya. Seperti itu, Pak. Jadi seperti ini harus kita inilah mulai dari diri, nanti modulnya yang akan lanjut dengan tinggal apa, LMS-nya mau pakai GCR atau apa, disepakati dulu. Jadi guru itu membuat skenario pembelajaran sama membuat materi. Oh, industri perhotelan itu apa saja tuh yang dibicarakan, itu dimasukkan di GCR-nya sebagai modul. Nah, kalau pakainya pakai apa Pak Yusuf? GCR ya? Kita pakai Bu, kemarin kami dengan tim platform pembelajaran, kami sudah rundingan Bu. Jadi saya mohon maaf Bu ya, jadi teman-teman kami Bu untuk di Google Classroom itu belum begitu detail memahami bagaimana membuat folder-folder kelas-kelas detail Classroom. Karena kemarin kami pada saat pertama kali terjadi COVID, kami langsung mengajari teman-teman untuk di Google Classroom itu dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan kami, Ibu. Nah, saat ini Ibu ada beberapa sudah kami kembangkan di teman-teman di jurusan multimedia khususnya sudah kami koordinasikan terutama kepada Pak Ardi dan teman-teman yang lain yang kemarin pelatihan informatika dan platform pembelajaran seperti Bu AC. Kemarin sudah saya sudah ngomong dengan Pak Adi, platform ini harus uang yang sekian ini harus semua guru SMK 4 harus bisa membuat Google Classroom yang bagus, yang kalau selling saya lihat itu enak sekali gitu, enggak kemana-mana. Nah kemarin teman-teman sudah kelihatan sudah siap untuk melaksanakan. Kalau memang ini harus duluan kami lakukan kegiatan ini Bu, maka ini akan kami lakukan duluan Pak Ardi. Jadi Pak Ardi dilakukan duluan siap, Pak. Ya, siap Pak Ardi ya. Siap Pak. Nah, jadi ini timnya tolong ditunjuk nanti karena ini kelihatannya saya tidak bisa memantau link-link dari teman-teman kalau kemampuan guru itu tidak merata. Nanti satu bilang ini nggak bisa, saya tidak bisa bikin, saya hanya cukup melalui WA saja, susah. Jadi Bu Wening kemarin tahun-tahun kemarin kami lakukan karena sulitnya jaringan di daerah kami dan murid kami itu Bu jaraknya bukan hanya 10 kilo, 20 kilo Bu, 30 kilo, 60 kilo dari sekolah. Jadi tersebar dan di daerah-daerah itu ada jaringan. Dan Ibu, saya sampaikan ke Ibu, kemarin kami kehilangan 15 murid Bu, tahun kemarin Bu. 15 murid itu berhenti sekolah karena tidak ada jaringan Bu. Nah, oleh itu kami kemarin saya sampaikan ke teman-temanku semuanya, kami selaku koordinator Dapodik, kemarin itu kita kehilangan murid 15 Bapak Ibu. Nah, baik kelas 2 maupun kelas 3. Jadi kelihatan seperti itu. Kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu pada saat kita kemarin DNS daftar nominasi sementara peserta AKM itu banyak yang sudah keluar. Nah ini Bapak Ibu kita perbaiki, itu akibat daripada murid kita tidak punya jaringan. Nah itu Bu Wening kondisi daerah kami, daerah yang masih sulit. Kalau saya bandingkan dengan Surakarta, kami ketinggal sekitar 30 tahun Bu. Enggak apa-apa. Wah ya enggak Pak, Pak Yusuf. Gini Pak Yusuf. Mungkin sekarang buat perencanaan dulu ya. Jadi untuk anak-anak yang kelas 10, monggo pelaksanaan pembelajarannya bisa dibuat mungkin ini ya seperti itu untuk mengisi waktu mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu guru mungkin bisa seperti ini Pak Yusuf. Jadi
nanti Bapak Ibu guru dari normatif adaptif jenengan ngumpulkan dulu. Ini dari saya, maaf ya Pak Kasful kalau saya ini ya. Maaf loh Pak ini. Jadi seperti ini, mungkin yang dilakukan oleh Pak Yusuf supaya ini segera terjadi pembelajaran ya Pak, kasihan anak-anak. Mungkin besok pagi, besok hari Rabu, Bapak mengumpulkan guru normatif adaptif dulu untuk mereka merilis per MGMP menata. Jadi guru bahasa Inggris yang membuat ini dari tadi elemen-elemennya ada siapa saja. Nah kemudian yang guru boga juga seperti itu dan jurusan lain juga seperti itu dibuat analisis tadi. Nah setelah itu mereka diberi waktu bahwa modul ajar yang pertama itu harus bisa dipakai di bulan September, Pak. Jadi guru-guru itu harus dibuat seperti itu. Nah nanti dicoba di GCR, Pak. Nah nanti tim IT yang akan membuatkan ininya. Jadi sambil tim IT-nya bebenah untuk di GCR-nya, guru-gurunya sudah siap dengan materi. Jadi nanti tinggal kita nempelke di memasukkan di GCR-nya. Seperti itulah. Nanti kita coba dulu kepada siswanya Pak Yusuf. Iya, Bu. Di bulan September itu kita coba. Siswanya kalau jaringannya mereka tidak kuat, berarti kita caranya bagaimana lah? Nanti ada evaluasi. Oh berarti Pak Kepala apa gini ya? Mereka kita kasih tugas lewat gosen. Atau mereka kita kalau boleh kita datangkan ke sekolah misalnya. Karena isinya di elemen-elemen yang produktif itu isinya semua paparan, Pak. Itu makanya saya yang paling, wah ini enggak ketemu juga nggak bisa. Nah mereka mereka berkelompok, mungkin rumahnya dari antar satu dengan yang lainnya juga jauh ya Pak Yusuf ya? Iya Bu, iya betul Bu, jauh. Antara teman satu dengan teman yang lainnya juga jauh ya? Jauh Bu. Oh lah iya Pak, itu Pak ya. Makanya jadi, nanti kita mikir dulu Pak, yang penting gini dulu. Yes, Jangan siap di GCR dulu dan siap ininya. Perkara nanti muridnya, nanti akan kita pikir nanti mungkin nanti malam kita punya pikiran oh piye ya, gimana ya nanti ya kalau murid-murid kita itu nanti pembelajarannya pakai GCR juga lemot, jaringannya, aduh pakai apa ya lah? Mungkin nanti kita bisa mengkondisikan. Kalau saya kan paling penak ya Pak Yusuf, jaringannya nggak bermasalah. Jadi RPP saya bisa saja lah. Ini tadi yang terpenting sekarang gurunya siap dulu modul ajar dan siap dulu dengan CP dan ATP-nya dulu Pak Yusuf sama asesmennya dulu. Itu begini, saja Bu, Pak Yusuf. Saya sampaikan ke Ibu juga ke Pak Kasbul selaku kepala sekolah. Jadi begini Bu, kemarin Bu, kami melalui GCR, Google Classroom, tidak berjalan itu Bu, karena sedikit sekali prosentase anak-anak mengikuti aktif di GCR. Ya Bu, ya saya sampaikan kepada Pak Kasbul kemarin berkali-kali. Akhirnya Bu, kami lari yang mudah diakses siswa dan sangat murah, itu melalui WA Bu. Jadi anak-anak kami ajar melalui WA. Jadi misalkan kemudian materi kita upload ke YouTube, anak-anak bisa mengambil. Jadi setiap kami ngajari kita buat rekaman, Bu. Rekamannya kami masukkan ke channel saya, masing-masing guru punya channel saya. Nah, anak-anak tinggal tak kasih linknya. Nah, itu sewaktu-waktu dia ke kota atau turun gunung, dia bisa ngambil, klik gitu Bu ya, terus disimpan di rumah, dia lihat di rumah. Seperti itu Bu. Nah, ini ternyata persentasenya naik Bu. Yang kedua, Ibu Wening, saya sampaikan ke Bu Wening, yang membuat saya pusing saat ini adalah satu Bu, guru kami itu sangat terbatas jumlahnya Bu. Ibu saya sampaikan satu persatu Bu ya. Tata busana Bu, kami punya 3. Almarhum 1 kena COVID Bu, tinggal 2 Bu. Jadi masing-masing guru Bu pembagian tugasnya itu 35 ke atas. Ini Bu ya, ini busana. Kemudian yang lengkap itu boga. Boga itu kami punya 4. Punya 4 Bu. Punya 4, Bu AC, Bu Kusnul, Bu Herlina, dan Bu Vika. Ini 1 masih hamil tua, itu nggak ada masalah kalau boga. Kemudian yang masalah lagi Bu perhotelan. Perhotelan Ibu kami punya 2. Punya 2. Jadi kalau saya bebani ini Bu, kami beberapa hari ini kenapa agak teledor, tidak cepat, karena kami harus menemani ini Bu, yang kaprodinya perhotelan. Karena kami kita punya dapat bantuan, tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, bagaimana daripada kami kena warning, ya Pak Kasbul ya, daripada SMK 4 kena warning, maka kami mendampingi total Pak. Alhamdulillah ini Pak Kasbul, tadi laporan dari tim pengadaan sudah
sudah masuk ke masing-masing PT Pak yang sudah dibuat oleh Pak Rian. Nah ini Bu, jadi ini hanya dua Bu, semuanya guru muda yang baru kinis kemarin Bu, yang baru PNS kemarin. Nah kemudian teman saya di jurusan pusat tata kecantikan itu juga 2 Bu, hanya 1 yang jurusan kecantikan, 1 itu guru kimia yang kami kasih tugas mengajar dan dia ikhlas belajar terus menerus menjadi guru kecantikan Bu. Nah, ini Bu ya. Jadi saya ini membuat bagaimana mengkondisikan ini agak susah. Terus kemudian guru apalagi Bu? Kecantikan tata busana sudah tadi Bu, tata boga sudah lengkap, perhotelan kurang. Kemudian kalau multimedia cukup Bu, cukup gurunya. Karena kemarin Bu kami ajukan ke Pemprov, masing-masing guru kami meminta setiap prodi 4 Bu, 4. Nah, alhamdulillah Bu, ini masuk semuanya direspon oleh BKD Provinsi Kaltim dan kami dapat P3K-nya masuk Bu ini. Nah, tapi belum ada sampai sekarang Bu yang siapa yang masuk, siapa P3-nya kan belum, P3K-nya kan belum dimulai Bu. Nah ini, nah oleh karena itu kalau Ibu mungkin di sana mencari guru santai-santai aja Bu. Ya, saat ini Bu kami masih menggaji guru 1 orang Bu, karena belum masuk kontrak provinsi. Kalau yang lain Bu masuk kontrak provinsi yang bayar. Nah sekarang Ibu hitung aja, kalau masing-masing guru itu misalkan minimal 2 juta atau sampai 3 juta, kalau kontrak itu 3 juta, kalau yang tidak kontrak provinsi itu kontrak sekolah itu sekitar 2 jutaan. Ibu kalau kita kalikan berapa guru berapa, ini belum laporannya Bu. Jadi Bu kami masih membiayai Bu, bos kami untuk membiayai tenaga kerja Bu, karena tidak semuanya masuk dalam kontrak maupun PNS. Nah di jumlah guru yang luar biasa kurang, ini Bu kita juga menjadi persoalan. Nah oleh itu kemarin kami di dalam rapat pertemuan teman-teman manajemen, saya lelang Bu, siapa yang mau mengajar dia misalkan di ini. Akhirnya ini Bu untuk perhotelan kami silang Bu. Teman-teman yang ada di Boga itu sebagian mengajar di perhotelan. Mau tidak mau, suka tidak suka, berat atau tidak berat, sudah harus masuk membantu saudara kita yang di perhotelan. Jadi PK kami kemarin Bu yang kita ajukan adalah perhotelan Bu. Kenapa? Karena kami mempunyai edotel walaupun belum selesai Bu ya, punya edotel belum selesai, dan itu Bu saya berharap perhotelan pertama gagal karena kami kurang mempunyai tenaga kerja, gurunya kurang Bu. Nah setelah kami coba tahap kedua masuk ke Boga, itu alhamdulillah sukses Bu. Nah ini Bu yang kami sampaikan ke Bu Wening. Jadi kalau misalkan ada Bu Wening yang gurunya ingin mencoba ke Kalimantan, itu kami PK-nya P3K-nya banyak Bu kalau mau masuk. Itu Bu kami sampaikan kondisi guru kami Bu. Terima kasih Bu. Ya, gini aja Pak Yusuf. Jadi nanti yang penting kita akan gini aja. Sekarang kita sepakat dulu ya Pak Kasful, Pak Yusuf dan teman-teman, bisa nggak kita mulai pembelajaran kita di bulan September? Sepakat dulu saja Pak Yusuf. Iya bisa saya Bu. Menggunakan bisa ya. Nanti akan kita bimbing Pak Kasful. Saya bersedia Pak Westenan. Ya. Jadi nanti saya sharing bareng, karena kan saya juga sama Pak Kasful juga sama-sama kepala sekolah ya Pak. Nanti kita sharing bareng. Lah nanti Pak medianya kalau GCR memang anak-anak tetap nanti kita menggunakan 2 Bu. Ada yang lewat GCR atau yang lewat WA. WA nanti saya ajarin bagaimana cara pembelajaran dilewat di WA. Jadi nanti kan Bapak Ibu kan mengampu hanya 1 kelas, misalnya Bu Setia. Setia itu hanya mengampu, berarti levelnya berapa kelas Pak? Boga berapa kelas Pak? Kalau kelas 10 Pak? Mungkin bisa saya satu-satu Bu, semua satu-satu Bu. Gampang kalau satu-satu mah wes. Mulai Pak kita sekarang ya. Satu-satu toh berarti seperti ini. Nanti Pak Yusuf memilih dulu guru kecantikan siapa yang akan mengajar di kelas 10, yang untuk produktif loh Pak yang ini ya. Yang untuk hotel siapa, yang untuk busana siapa, yang untuk multimedia siapa, yang untuk hotel siapa. Berarti ada 5 jurusan ya Pak Yusuf, betul ya? Iya. Nah nanti dikumpulkan aja siapa itu,
nanti akan kita bimbing, Pak. Saya bersedia bimbing. Oh Bu, ini nggak ATP-nya. Nah, nanti akan saya ajari cara membuat skenario pembelajarannya sampai nanti gampang, Pak. Itu yang penting nanti, kalau kelasnya nggak banyak mah nggak apa-apa, Pak. Yang penting nanti bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom. Yang penting ini jalan. Pembelajaran kita jalan. Kasihan anak-anak kita. Sebetulnya jalan dulu, seperti itu. Nah, berarti nanti anak-anak bisa ini Pak, jadi anak-anak ini yang minggu-minggu ini bisa kemudian diterapkan yang kemarin dari saya juga boleh, supaya nanti anak-anak ini Pak, kan kita masih ada dana bosnya, masih ada toh Pak untuk guru tamu dan lain sebagainya kan bisa dipakai juga Pak untuk yang ini kalau memang dana di situ nggak ada. Nah, nanti untuk yang guru normatif adaptifnya, berarti kan masing-masing kita punya satu guru ya Pak ya, jadi kalau ada berarti berapa mata pelajarannya itu? 13 ya Pak, kalau nggak salah. Berapa Pak? 13 ya. Nah, berarti 13 dari masing-masing ini nanti mereka akan mengajar di kelas 10. Nah, dicari aja Pak gurunya yang kuat Pak. Jadi, lah dapodiknya dengan jadwal yang ada di sini itu tidak usah berbeda Pak Kasful. Jadi jenengan yang penting dapodiknya sertifikasinya bisa cair dulu itu dulu. Tapi pembelajaran jadwal di sini itu berbeda, mboten tidak apa-apa, Pak. Saya juga seperti itu, Pak. Jadi dapodiknya saya ini kan dulu, dah aman dulu. Nah, tapi pembelajarannya di sini itu berbeda. Bisa saja Bu Setia itu ngajarnya bisa ketika pembelajaran itu hanya berapa saja. Tapi dapodiknya hitungannya 24 jam, nggak apa-apa. Karena yang provinsi kan sudah digaji 2 juta, walaupun dia nanti kok ngajarnya cuma sedikit lah. Nanti Pak Yusuf pembelajarannya mau dibuat blog atau mau dibuat apa, monggo. Tapi kalau saya mikirnya kok enak dibuat blog ya, pengawasannya gampang Pak. Jadi anak-anak itu bunyi, seminggu itu mereka mikirnya produktif saja, berkelanjutan terus. Seminggu ini mereka mikirnya normatif aja, berarti kan mereka enggak mikir ini, berarti mereka kan, karena kan kita membuat mereka supaya nyaman di sini. Iya Bu. Nah, itu mungkin seperti itu juga bisa Pak Yusuf, monggo. Iya, nanti saya bersedia Pak. Kalau panjenengan semangat, saya juga semangat ini ya, Bapak Ibu gurunya juga semangat, saya juga semangat nanti. Tapi ya, kalau Bapak Ibu gurunya sudah, wah kita terbatas gini, makanya kita berusaha bagaimana pembelajaran ini terjadi di era keterbatasan kita, gitu loh. Ya Pak, kalau saya sudah enak-enak ya Pak Kasulwes garek gini macam lah. Bagaimana sekarang kita itu harus melaksanakan pembelajaran di era keterbatasan kita. Bisanya WA ya WA Pak Yusuf, nggak apa-apa. Ya itu Pak. Lah kalau nanti bisa naik levelnya lagi pakai GCR, apalagi pakai ini, ya nggak apa-apa. Seperti itu Pak Yusuf kalau dari saya Pak Kasul, monggo. Kalau tidak, mungkin dari saya tidak dipakai juga tidak apa-apa. Ini hanya menyarankan, hanya sharing saja. Karena kita harus berani mencoba. Kalau kita hanya, engkau nanti jaringannya gini. Nah, nanti kita nggak akan maju Pak Yusuf. Nah, yang penting kita pakai WA dulu juga nggak apa-apa. Atau pakai, ya yang bisa dijangkau dulu. Yang penting pembelajaran anak-anak terlaksana. Seperti itu. Gitu Pak Yusuf, Pak Kasul, Bu Setia, nggih. Wasih monggo. Nah, nanti kapan-kapan dibuat. Monggo sekarang ini berarti kan nanti September itu panjenengan harus membuat kos dulu ya Pak ya. Membuat kos dulu. Kemudian monggo terserah Pak Yusuf mau menganggarkan apa. Tapi saya berharap pembelajaran ini sudah dimulai Pak. Ngisi-ngisi kita PK kok. Lah katanya PK kok pembelajarannya masih kurikulum 13. Nanti kan gimana nanti? Ya enggak? Iya Bu. Ya. Jadi terima kasih Bu. Karena kan ada cuma satu kelas saja kan gampang itu. Nanti guru produktifnya dipanggil aja, kita yum bareng-bareng, kita meet bareng-bareng, monggo nggak masalah. Gitu Pak. Kalau dekat seneng ya Pak ya, ke sana langsung ketemu ya, jauh banget. Tapi nggak apa-apa Pak ya. Iya Bu. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bapak Yusuf? Dari kami cukup aja, ya Bapak ya.
Tapi nanti selesai kegiatan ini kita kumpul dulu Bu. Untuk prodi, Kaprodi, saya mohon semuanya kumpul dengan Pak Kaspul, dengan nanti Pak Budi. Kami selalu rapatkan Bu, keuangan harus tahu, karena kalau nggak tahu kita percuma Bu, ya Bu ya. Jadi harus tahu semuanya. Jadi nanti tim kita, nanti tolong Kaprodi, Waka, selesai ini kita ngomong bareng. Saya ingin mengecek Bapak Ibu, yang kami sampaikan itu sudah Ibu lakukan berapa persen? Mungkin di Bu Wening Bapak Ibu malu, tapi kalau nanti kita bersama-sama akan lebih terbuka lagi. Ya Bu ya, Bu Setia terus ikut. Ya Bu ya, terus ikut bergabung dengan link nanti ini selesai kegiatan ini. Kenapa Bapak Ibu? Kita bekerja Bu, bekerja waktu Bu ya. Bekerja waktu karena yang kita urusi tidak hanya banyak hal untuk sekolah kita ini. Karena kita harus sudah saya katakan kemarin banyak sekali, kalau kami tidak hanya mengurusi teman-teman kan sudah kita bagi ya Bu ya, kami harus mengurusi teman-teman yang di konsultan di mana, terus saya beraksi terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah otak saya dari pagi sampai sore melayani SMK 4 siap ya Bu ya, melayani SMK 4 siap. Oleh karena itu setiap kami diperintahkan jam berapapun saya selalu sanggup Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya mohon doa kesehatan untuk saya, untuk keluarga kita SMK 4 Tanah Grogot. Ini Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya, nanti selesai ini kita Zoom lagi ya, apa Google Meet lagi ya. Siap ya. Mungkin itu ya, saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin saya menambah sebentar Bu Setia. Jadi ini Pak, monggo nanti dibicarakan dari saya. Kalau saya tidak dipakai juga tidak apa-apa. Pak Yusuf ini hanya sharing loh Pak Yusuf dan Pak Kasul ya. Tapi intinya saya kepengen sekolah ini sudah mulai pembelajaran dan saya siap untuk mendampingi. Karena kan saya yakin Bapak Ibu kemarin kan hanya di kelas 10 hari itu hanya kan kayak belum paham betul bagaimana CP, bagaimana ATP. Saya yakin Bapak Ibu guru di situ masih bingung. Saya juga pertama kali juga bingung ketika baca-baca ya jadi ada penguatan lagi jadi mudeng seperti itu. Jadi jelas gitu lah. Monggo saya siap nanti Pak Yusuf di ini ya. Bu Wening, itu kan jatah EHT ada 3 Bu. EHT 1, 2, 3. Ya Bu ya. Kalau saya lihat dari SIM PKB-nya Bapak Kepala Sekolah, itu ada EHT 1, 2, 3. Lah, EHT yang kedua ini Bu, belum kami isi Bu. Link yang kemarin belum kami isi. Kayaknya ini loh. Sebentar Pak Yusuf. IHT 1 itu adalah perencanaannya. Nah, kemudian IHT kedua itu prosesnya Pak. Kalau nggak salah seperti itu. IHT yang keempat, yang ketiga hasilnya Pak. Itu Pak, nah, itu seperti itu Pak. Kami belum jelas juga Bu itu Bu. Oleh karena itu kemarin kami tidak berani ngisi Bu. Kenapa? Kami nggak jelas. IHT ini maksudnya apa? Kami kan sudah melakukan IHT pertama itu adalah ini proposalnya Pak. Jadi ini SMK ini akan gini. Nah, IHT yang kedua prosesnya. Oh, prosesnya seperti ini. IHT yang ketiga itu hasilnya. Hasilnya dari itu yang jenengan buat nilai prosesnya berapa, kemudian apa Pak, ininya berapa dan lain sebagainya Pak. Seperti itu Pak Yusuf. Jadi itu IHT itu adalah IHT perencanaan, pelaksanaan dan akhir Pak Yusuf. Jadi yang IHT 10 hari itu dimasukkan di situ semuanya. Gitu Pak Yusuf. Iya. Ya nanti saya juga minta filenya ya Pak untuk yang IHT supaya saya bisa merekam rekod-rekodnya kemarin saat proses itu ada rekodnya enggak, itu nanti direkod. Iya Bu. Itu semua Pak nanti Yusuf. Sama panitia akan sampaikan ke Ibu Bu. Ya laporannya. Monggo, siap Pak, nggih. Monggo kalau dengan saya kalau anggaran monggo itu terserah jenengan ya. Tapi saya berharap jenengan saya siap membantu untuk di SMK ini supaya kurikulum ini bisa terlaksana dengan baik Pak. Nek saya seperti itu. Monggo kalau anggaran itu terserah dari jenengan. Itu kan yang membicarakan antara tim manajemen. Tapi kalau saya siap bantu. Terutama tadi untuk penyusunan Bapak Ibu guru mulai mengajar skenario kayak apa siap Pak saya. Itu yang kadang yang tidak mudeng gurunya Pak. Gitu Pak, benar nggak? Guru saya juga sama Pak.
Mereka itu enggak paham. Ya toh aku mau apa dulu. Mau gimana dulu, mereka itu nggak paham saya mau mulai dari mana, itu seperti itu Pak. Makanya kemarin itu ya karena kan mereka hanya mendapatnya kan sekali saja. Itu Pak, kalau dari saya Pak, terima kasih Pak Kasful, mohon maaf ya Pak Kasful kalau saya banyak bicara ini Pak, mohon maaf sekali nggih. Bu Neng, kami tunggu share file Ibu ya Bu. Iya, share siap. file Ibu. Kami akan pelajari dengan teman-teman semuanya Bu. Semoga dengan literasi yang ada, kami bisa dapat ilmu dari Ibu lebih banyak lagi, Bu. Iya, siap Pak. Nggih, monggo Pak, nggih. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Bu. Ya. Banyak sekali kami belum mengetahui dengan kita rapat ini, mungkin banyak lagi ya Bu. Mungkin sebelum kita ke acara selanjutnya yaitu kesimpulan, mungkin Bapak Ibu guru ada unek-unek atau hal-hal yang masih belum paham bisa ditanyakan. Bapak Ibu silahkan. Ya, nggak apa-apa tanya kepada saya apa nanti aja Bu Setia ya. Jadi nanti Pak Yusuf saya nanti akan WA ke jenengan. Ketika perencanaannya sudah selesai, mungkin akan paparan kepada saya nanti kalau tidak salah di tanggal ini ya Pak, akhir Agustus ya Pak ya, nanti paparan rencana aksinya ya Pak ya. Dan nanti kalau monggo nanti kalau Bu Setia dan teman-teman ingin digabungkan saya di unitnya untuk kegiatan pelaksanaan modul ajar ATP dan CP di minggu-minggu ini saya bersedia Pak, monggo Pak Yusuf dan teman-teman, monggo. Jadi begini Bu Wening, kemarin kan kita belum jelas betul Bu mengenai penyusunan modul ajar. Mungkin pada pertemuan kami terakhir tanggal 18 Bu ya, Bu Setia ya, tanggal 18, Ibu bisa menyampaikan evaluasi penyusunan dari CP, kemudian kita susun ATP sampai ke modul ajar. Itu kita share, Ibu share ke kami Bu, sehingga kami ada tambahan ilmu Bu. Kemarin kan kami Bu kita bagi-bagi per komite, per teman-teman yang komite itu membagi-bagi supaya penjelasnya itu lebih dekat, 1 orang mengajar 3 orang 4 orang Bu. Nah nanti Bu dari seluruh itu kita lakukan pertemuan umum yang Ibu bisa sampaikan dengan cepat, dengan waktu yang tidak terlalu lama, misalkan 2 jam atau 3 jam, kita bisa mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Oke. Hari Rebo ya Pak, itu tanggal 18 itu ya. Pak Kasful, saya mohon petunjuk Pak Kasful, BIMTEK 4 jam berapa Pak? Sampai sekarang belum ada undangan Pak Yusuf. Belum ada. Cuma ya diinformasikan tanggal 18 untuk gelombang 4. Iya. Jadi ini Bu, kami IHT-nya sudah ya Pak Yusuf ya? Belum Bu, belum. Belum. Kapan? Oke. Tanggal 18 Bu. Kalau begitu gini aja Pak. Begini, Bu. Gini aja Pak Yusuf, sebentar nggih. Gini. Kalau tanggal 18 itu kan saya ada ini Pak, ada pembukaan BIMTEK saya di sekolah, dan paginya itu ada dari Buayan Pak. Buayan itu mau ngisi tentang proyek profil pelajar Pancasila, nanti malah tak keluarkan kepada jenengan di sekolah saya Pak. Kalau jenengan mau ikut nanti saya gabungkan, enggak apa-apa, tanggal 18 itu ikut di sekolah saya biar jenengan cetok. Mungkin juga enggak apa-apa. Boleh Pak. Nah, berarti saya dikasih waktu hari Kamis aja Pak Kasful kalau begitu Pak. Iya Bu. Yang modul ajar Pak, nggih. Monggo. Sepakat ya Bu Ketua, Bu Setia? Maaf Pak Yusuf, kita BIMTEK itu 4 hari loh Pak. 4 hari Bu. 4 hari. Ini Bu Wening. BIMTEK apa toh Pak? Saya sampaikan begini Bu. SPK Bu. Bu, gini Bu, kita masih level 4 Bu, masih mengajukan RAP kita ini setujui atau enggak, RPD kita ini setuju atau enggak. Gitu, jenengan ini yang ini ya Pak, yang PK tahap 2 toh Pak, berarti yang dapat bantuan fisik toh. Karena itu Bu, kami ini Bu masih bertahan hidup dulu Bu. Bertahan hidup dulu untuk memperjuangkan jangan sampai terhapus. Jadi teman-teman guru yang lain saya sampaikan, saya dengan Pak Kasful ini masih tahap bertahan Bapak Ibu. Bertahan bagaimana kita ini tidak terhapus dari
yang tidak memenuhi syarat, ketinggalan kereta. Coba Bapak Ibu. Yang saya hadapi itu Bapak Ibu yang dari direktorat itu, kalau kita lambat, sudah terlambat. Udah ketinggalan kereta. Tanya Pak Kasbul, kalau saya bohong, ya Pak Kasbul ya. Ya, ini Pak Kasbul pertama ini. Jadi kita ini masih bertahan, Bu. Kita alhamdulillah sudah level 4, Bu. Tinggal penyetujuan dari Pak Fatma, Bu. Tinggal terakhir, Bu, Pak Fatma. Nanti kalau sudah Pak Fatma, Bu, saya baru bisa tersenyum. Jadi, Bu, kini kita dengan teman-teman konsultan, dari teman-teman alat, Bu AC, semuanya itu terus kita koordinasi. Tanya ke Bu AC, betul Bu AC ya? Berarti jenengan ini ya, kalau saya kan fisiknya sudah 2020 Pak, jadi tinggal yang non fisik aja ini, Iya. Berarti yang dibangun hotel atau apa ini nanti Pak? Kami hotel kemarin dapat DAK tahun 2020 Bu. Oh iya. Ya, tapi kami tidak bisa menyelesaikan 100%. Tapi kami Bu dapat alat, dapat perabot, itu lengkap. Tapi bangunan belum selesai. Itu kami bangun Bu, atas itu restoran, bawah restoran, atas hotel. Kami punya 11 kamar Bu, hotelnya. Bawahnya itu kami ruang makan. Nah, untuk PK ini kami fokus kepada restoran Bu. Jadi kami gabung sebelahnya hotel itu kami bangun restoran yang cukup bagus Bu. Sehingga kami nanti daerah kami menjadi ibu kota negara IKN, kami siap Bu. Murid-murid kami siap. Ya. Oh iya Pak, nanti kita berkunjung dulu di ibu kota negara ini ya Pak. Iya. Semoga nanti saya ditugasi offline oleh Bispar ya ke sana ya Pak ya. Semoga. Iya Bu. Iya Pak, siap Pak. Monggo Pak. Nggih, gitu aja ya. Jadi intinya monggo Pak Yusuf untuk segera membuat paparan dan nanti ada bintek itu nggak apa-apa, nggak tanpa Pak Kasbul Pak. Mungkin hanya berempat saja dengan guru produktifnya juga enggak apa-apa Pak. Iya. Enggak apa-apa nanti Bu. Pak seperti itu nggih. Mohon share-nya aja Bu, nanti kami akan mengatur Bu siapa yang harus mengikuti Ibu, ya kan Bu, misalkan yang dampingi Pak Kasbul siapa, kami kan pakai itu kan hanya sebagai pelayan Bu ya. Jadi kami nanti saya share Pak habis ini Pak. Pak Kasbul, jadi kami di itu Bu. Nanti teman-teman kami bagi Bu yang jelas kami ikutkan BIMTEK ke Ibu, beberapa teman kami, 5 orang, 5 kaprodi bisa ikut semuanya, mungkin Waka yang tidak terlibat di anggaran bisa ikut Bu, sehingga kami nanti kemampuan di upgrade teman-teman kami luar biasa nanti Bu. Terima kasih Bu. Iya, berarti ini IHT-nya penutupannya kapan ya Pak? Hari kamu Bu? 18 Rabu. Oh iya. Oke, siap. Yang 10 hari, berarti ini masih berlangsung IHT ya hari ini ya? Iya. Oke Pak, siap Pak. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, itulah acara pendampingan pelaksanaan kurikulum paradigma baru atau rencana tindak lanjut untuk kurikulum SMKPK. Dari acara rapat pada hari ini didapatkan beberapa kesimpulan ya Bapak Ibu. Ada kalau tidak salah 8 kesimpulan yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah bahwa SMK Negeri 4 itu segera melakukan laporan IHT melalui SIM PKB Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, membuat action plan KOS dibuat September yang akan dilaporkan kepada Ibu pendamping. Yang ketiga, mengatur jadwal siswa kelas 10 untuk membuat proyek-proyek rencana masa depanku dan kegiatan industri menyapa. Yang keempat, akhir bulan direncanakan jadwal dan kemudian melaporkan kegiatan-kegiatan rencana aksi sekolah yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, per MGMP kalau bisa sebaiknya membuat analisis ATQ, nanti ada anjuran dari Ibu. Kemudian yang keenam, setiap guru membuat skenario pembelajaran dan membuat materi yang dimasukkan dalam GCR atau WA. Kemudian yang ketujuh, kesepakatan pembelajaran di bulan September. Dan yang kedelapan,
Di sini adalah Ibu pendamping, Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD akan siap membimbing kita semua guru-guru SMK Negeri 4. Mudah-mudahan dengan acara rapat ini implementasi terhadap pembelajaran paradigma baru SMKPK di SMK Negeri 4 Tanah Grogot dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin berhubung waktu, kita semua sudah mendapat kesimpulan. Izinkan kami untuk menutup acara. Sebagai acara penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Pamit undur diri, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, salah hilap mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya Pak. Nanti saya tak buat rencananya untuk Pak Anu ya Pak, untuk pendampingan nggih. Yang selanjutnya Pak. Nggih, itu ya Pak.